Halo, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya yaitu tentang bincang-bincang. Topik kali ini yaitu tentang overthinking. Nah, teman-teman tentunya pernah merasakan overthinking. Overthinking ini membuat kita itu pikirannya lebih mengarah kecemasan, kegelisahan, atau pikiran-pikiran yang tentunya sangat mengganggu untuk aktivitas sehari-hari. Overthinking biasanya kita berpikirnya yaitu berulang-ulang yang sangat menghantui. Di sini kita seakan-akan sesuatu hal yang akan terjadi itu sesuatu yang mengerikan, bahkan membuat kita itu takut. Nah, apa aja yang kita bisa lakukan untuk meredam kegiatan yang membuat kita cemas maupun takut? Yang pertama yaitu kita harus mempunyai kesadaran bahwa pikiran yang berulang-ulang itu akan membuat kita itu kurang produktif dalam berpikir, mencari solusi maupun menghadapi sesuatu hal yang akan kita lakukan. Dengan mempunyai kesadaran, kita tentunya mempunyai hati-hati untuk melakukan itu. Langkah pertama, kita harus mengenali overthinkingnya karena apa. Mungkin karena kita akan melakukan sesuatu hal, presentasi, ataupun kita mau kemana dengan membuat laporan atau pekerjaan yang membuat kita itu bingung. Nah, tentunya teman-teman kalau kebingungan itu merasa saya itu gimana, apa bisa atau dan lain-lain, atau kita bisa apa enggak, maksimal apa enggak. Nah, di situ teman-teman harus berpikir apapun itu kita harus lakukan, tak usah kita berpikir terlalu panjang. Kalau kita waktunya lakukan, bagaimana lagi, tentunya kita akan melakukan dengan sekuat tenaga dan maksimal kemampuan yang ada. Dengan cara apa? Kita menyiapkan presentasi yaitu materi, siapa yang akan diundang, siapa audiensinya, mungkin pertanyaan apa yang berpeluang untuk materi itu ditanyakan. Nah, di salah situ kita mempunyai persiapan yang membuat kita tidak terlalu cemas. Yang kedua yaitu kita bedakan masalah nyata atau itu masalah kecemasan atau imajinasi. Nah, di sini mungkin presentasi kita gugup, kita kehilangan akal, maksudnya bukan akal gila, bukan ya, kehilangan ide maksudnya, mau dipikir kemana, kita mau bilang apa di situ, tentunya itu sesuatu hal wajar. Tapi dengan keadaan itu kita harus berpikir, kita harus mempunyai apa sih solusinya. Mungkin kita harus tenang, kita harus membaca berulang untuk materinya. Jangan terlalu kita fokus dengan ketakutan, tapi fokuslah dengan cara bagaimana cara mengatasi maupun melakukannya dengan baik. Sesungguhnya itu hal-hal wajar pada setiap orang, mungkin ya, seperti saya alami seperti itu. Yang ketiga, tuliskan apa yang ada di kepala. Jadi teman-teman bisa untuk curhat, bisa untuk menulis, ataupun hal-hal yang mempunyai sesuatu untuk tujuan meringankan dari kecemasan tersebut. Mungkin bisa rileks dulu di tempat yang sepi, di tempat yang tenang, ataupun kita menulis sesuatu hal yang poin-poin penting supaya waktu kita lupa dengan idenya, kita bisa membuka kerangkanya langsung, itu akan menambah daya ingat kita. Tidak apa-apa kita mempunyai apa ya namanya contekan atau yang gimana untuk memperlancar sesuatu kegiatan. Tentunya kita harus mempelajari dulu, jangan sampai kita tidak mempelajari sama sekali. Yang keempat, batasi untuk pikiran teman-teman untuk memikirkan kecemasan atau menganalisa hal-hal yang boleh kita menganalisa hal-hal yang mungkin terjadi, tapi kita juga harus mempunyai pikiran yang positif juga supaya kita tidak terlalu tenggelam kecemasan atau hal-hal yang buruk. Tentunya itu sangat membantu teman-teman untuk mengatasi masalah kecemasan sesuatu hal yang belum terjadi dengan terbayang-bayang tersendiri kita dengan sesuatu hal yang negatif. Jadi teman-teman di situ kita harus tenang apapun yang terjadi. Mungkin kita mempunyai jeda untuk beristirahat dengan sesuatu hal, jangan terlalu fokus terus. 5. Fokus tindakan kecil. Teman-teman kalau sudah kiranya full penuh, bisa untuk
rehat dulu, mungkin sesuatu hal yang menenangkan, tindakan-tindakan kecil, membereskan sepatu, membersihkan sepatu, menyapu atau menata ruang dan benda-benda lainnya yang disebut itu namanya tindakan kecil tapi sangat merefresh pikiran kita. Tak usah khawatir sesuatu hal, di situ kita sudah berproduksi ataupun kita beraktivitas dengan tindakan kecil itu, pikiran juga menenangkan. Kita melihat barang-barang rapi, barang-barang bersih, itu juga akan menambah power tersendiri dalam kita berpikir. Yang keenam yaitu kelola dengan apa yang kita lihat. Tentunya kita semua mempunyai gadget, kita mempunyai TV, mempunyai teman, tongkrongan. Nah, di situ banyak banget paparan informasi maupun elektronik yang mempunyai berita-berita mungkin bisa mempengaruhi kecemasan, mungkin dampaknya negatif. Nah, kita tidak bisa mengelak dengan hal-hal itu, menurut saya seperti itu. Tentunya kita harus dengarkan, tidak apa-apa, tapi secukupnya saja. Kalau kita pikirannya sudah penuh, over, kita bisa untuk rehat. Rehatnya bagaimana? Kita menepi dulu, kita cari yang teman yang mungkin tidak terlalu banyak rasan-rasan atau mempunyai teman yang bisa sharing untuk sesuatu hal, yang bisa memikirkan masa depan maupun peluang yang bisa dimanfaatkan. Nah, di situ teman-teman bisa untuk sharing, tidak harus hal-hal yang tentunya membuat kita cemas. Yang ketujuh yaitu kita latihan fisik ya teman-teman. Olahraga itu penting. Olahraga tidak harus teman-teman yang kuat lari 10 kilo, harus dengan sepak bola ataupun angkat beban yang berat. Sesuaikan dengan kondisi dan situasi teman-teman. Oke, teman-teman jarang lari, ya jangan lari, jalan aja bertahap-bertahap, jalan semakin kencang-kencang atau bisa lari. Angkat beban juga, kalau teman-teman angkat beban jangan langsung 25 kilo, mungkin 5 kilo dulu, bertahap 5, 10 dan seterusnya. Lakukan apa aja. Kalau saya mungkin karena mau malas waktu itu sudah ada kecapean yang gimana, jalan aja teman-teman, jalan. Mungkin teman-teman bisa ambil di tempat-tempat spot yang hijau, bisa di sawah, bisa di hutan yang tidak jauh dari kota, hutan kota, ataupun tempat-tempat ada ya bunga. Kalau teman-teman suka ada hewan-hewan, bisa di tempat hewan-hewan, tidak harus di tempat kebun binatang, bisa lihat di pasar hewan, bisa lihat di pasar burung, di situ kan juga banyak. Bisa ngopi tidak harus dengan mahal, mungkin sekarang antara 5.000 aja sudah dapat kopi cangkir, atau 5.000 kurang, itu bisa kita ngopi, bisa ngobrol bersama teman. Kalau temannya ekstrovert, kalau introvert ya cukup di mana ya tenang, bisa mengeluarkan ide, konten-konten, berbagi cerita atau dan sebagainya. Itu tadi teman-teman, sesuatu hal yang kita lakukan untuk meredam yang namanya kecemasan. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sukses untuk semuanya.